Islam. Nah, dia itu membagi model penelitiannya. Yang pertama, masa pembentukan hukum syariah. Yang kedua, implementasi hukum Islam di abad pertengahan. Yang ketiga, perkembangan hukum Islam di zaman modern. Nah, yang selanjutnya adalah model penelitian fiqh Muhammad Abu Muzhar, dia orang Indonesia. Dia itu meneliti terkait dengan kelembagaan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana proses fatwa MUI terkait proses fatwa MUI. Dia berkesimpulan bahwa MUI dalam menetapkan suatu fatwa itu berdasarkan kepada sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma, qiyas sesuai dengan mazhab Syafi'i. Namun dalam konteksnya itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor sosial politik. Nah, seperti itu. Sehingga ada beberapa kontroversi bahwa fatwa MUI ini adalah menyesuaikan dengan istilahnya itu dimensi politik yang berkembang di Indonesia. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya kontribusi model penelitian fikih. Itu yang pertama, pemahaman hukum Islam sebagai ilmu sosial. Yang kedua, pentingnya adaptasi interpretasi hukum. Yang ketiga, mendorong fatwa proaktif. Nah, ini yang sebagaimana kita sampaikan tadi, perkembangan ilmu fiqh ada fase awal, masa sahabat, dan juga masa keemasan. Masa keemasan itulah pada masa ijtihad, pada periode ijtihad mulai dari pertengahan dinasti Umayyah sampai pada masa dinasti Abbasiyah. Mundurnya dinasti Abbasiyah di Baghdad dengan dibakarnya perpustakaan terbesar waktu itu, disitulah dan terjadinya perang salib, maka disitulah awal terjadi masa kemunduran Islam sekaligus masa kemunduran perkembangan ilmu fiqh. Nah, ini ruang lingkup ilmu fiqh sebagaimana kita sampaikan tadi, kita ulang sekali. Pertama terkait ibadah, muamalat, kekeluargaan, kriminal, perikatan kekayaan, warisan, peradilan, hukum internasional. Nah, pentingnya fiqh dalam kehidupan. Yang pertama, disiplin dan pemersatu umat. Hukum Islam telah mendisiplinkan dan menyatukan umat Islam berabad-abad, kemudian menetapkan pikiran, hati, dan perbuatan sesuai dengan asas Islam. Yang kedua, alat modernisasi. Jadi melalui hukum Islam, orang yang masuk Islam diangkat dari zaman batu modernis dan mitos dan takhayul ke empirisme dan bukti rasional. Yang selanjutnya adalah komprehensif dan dinamis. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan dari ibadah hingga hukum internasional serta bersifat temporer, artinya dia dapat berubah sesuai dengan perkembangan. Oke, demikian dari kami, lebih dan kurang dan lebih mungkin dalam penyampaian masih belum begitu detail. Kita bisa detailkan di diskusi selanjutnya. Silakan Bu Citra. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Dazuli.